Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta, semester 2, Prodi S1 Keperawatan. Saya berkuliah di Stikes Batara Guru Surwako. Di sini saya akan mempraktekkan cara pemeriksaan fisik yang merupakan tugas mata kuliah Keperawatan Dasar 2. Dosen pembimbing yaitu Ibu Armawati Abidin Eskepners MKes. Pada pembelajaran kali ini akan dibahas pengkajian fisik dasar keperawatan head to toe yang meliputi persepsi sensori, kulit, pernafasan, kardiovaskuler, neurologi, gastrointestinal, genitourinaria, dan muskuloskeletal. Teknis yang dipergunakan dalam pengkajian fisik ada 4, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi merupakan proses observasi dengan menggunakan mata yang dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda fisik yang berhubungan dengan status fisik. Palpasi dilakukan dengan menggunakan sentuhan atau rabaan guna mengetahui ciri-ciri jaringan atau organ. Perkusi dilakukan dengan cara mengetuk ditujukan untuk mengetahui batas-batas organ atau bagian tubuh dengan merasakan getaran pada bagian bawah jaringan. Auskultasi dilakukan dengan menggunakan stetoskop guna mendengarkan secara lebih jelas terhadap bunyi jantung, paru-paru, usus, dan untuk mengetahui tekanan darah dan denyut nadi. Persiapan pengkajian meliputi persiapan ruangan, peralatan, dan pasien. Sebelum melakukan tindakan terhadap pasien, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Tahap awal pengkajian fisik head to toe meliputi pemeriksaan riwayat kesehatan, wawancara dengan pasien, teknis dan persiapan pengkajian, pendokumentasian riwayat kesehatan, dan pengkajian fisik head to toe secara umum. Pengkajian terhadap riwayat kesehatan pada dasarnya terdiri dari 5 hal utama, yaitu data biografi, pola sehat sakit, pola pemeliharaan kesehatan, pola hubungan kekerabatan, dan ringkasan data riwayat kesehatan. Tujuan pengkajian ini adalah untuk mengetahui kondisi kulit, rambut, dan kuku. Lakukan inspeksi pada kulit lengan, tangan, jari tangan dan kuku, kaki, jari kaki dan kuku, serta rambut. Kemudian palpasi kulit untuk mengetahui suhu kulit, tekstur, mobilitas, atau turgo dan adanya lesi.
Lanjutkan dengan palpasi kuku dan catat mengenai warna, bentuk, dan setiap ada ketidaknormalan atau lesi, cek kapilari refill. Terakhir, palpasi rambut pada kulit dan perhatikan jumlah distribusi dan teksturnya. Pengkajian terhadap kepala dan leher yang pertama meliputi pemeriksaan kepala, mata, telinga, hidung dan sinus-sinus, mulut dan faring, serta leher. Tujuan pengkajian kepala adalah untuk mengetahui bentuk dan fungsi kepala. Pertama kali yang harus dilakukan adalah mengatur posisi pasien. Bila pasien menggunakan kacamata, mintalah untuk melepaskannya. Kemudian lakukan inspeksi dengan cara memperhatikan kesimetrisan muka, tengkorak, warna, dan distribusi rambut serta kulit kepala. Distribusi rambut sangat bervariasi pada setiap orang dan kulit normalnya tidak mengalami peradangan, tumor, ataupun bekas luka atau sikatrik. Kemudian dilanjutkan dengan palpasi untuk mengetahui keadaan rambut, massa, pembengkakan, nyeri tekan, keadaan tengkorak, dan kulit kepala. Secara umum, pengkajian mata adalah untuk mengetahui bentuk dan fungsi mata. Pada proses inspeksi bagian mata, yang perlu diamati adalah bola mata, kelopak mata, sklera, dan pupil. Amati bola mata terhadap adanya pertusis, gerakan mata, medan penglihatan, dan visus. Amati konjungtiva, sklera, pasien diminta melirik ke atas. Amati warna iris, serta ukuran dan bentuk pupil. Kemudian lanjutkan dengan mengevaluasi reaksi pupil terhadap cahaya. Setelah itu, kemudian lakukan inspeksi gerakan mata guna mengetahui apakah kedua mata tetap diam atau bergerak secara spontan. Apakah kedua mata memandang lurus ke depan atau salah satu mengalami deviasi, dan apakah 6 otot mata berfungsi secara normal. Langkah selanjutnya adalah melakukan inspeksi medan penglihatan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan visus atau ketajaman penglihatan. Pemeriksaan visus biasanya menggunakan kartu Snellen. Langkah selanjutnya adalah melakukan palpasi pada mata. Palpasi pada mata ditujukan untuk mengetahui tekanan bola mata dan adanya nyeri tekan. Setelah pengkajian mata dilaksanakan, pemeriksaan dilanjutkan pada telinga yang merupakan alat pendengaran dan penjaga keseimbangan tubuh. Proses inspeksi dan palpasi dimulai dari pemeriksaan pada telinga luar. Periksalah bagian vena terhadap ukuran, bentuk,
warna, lesi, dan keberadaan massa. Kemudian lanjutkan pengkajian palpasi kartilago telinga luar secara sistematis, yaitu dari jaringan lunak, kemudian jaringan keras, dan catat bila ada nyeri. Tekan bagian tragus ke dalam dan tekan pula tulang telinga di bawah daun telinga. Bandingkan telinga kanan dan kiri. Bila diperlukan, lanjutkan pengkajian telinga bagian dalam. Amati pintu masuk lubang telinga dan perhatikan ada tidaknya peradangan, perdarahan, atau kotoran dengan cara menarik daun telinga ke arah belakang atas. Amati dinding lubang telinga terhadap kotoran, serumen, peradangan, atau adanya benda asing. Amati membran timpani mengenai bentuk, warna, transparansi, kilau, perforasi, atau terhadap adanya cairan atau darah. Selanjutnya, lakukanlah pemeriksaan pendengaran pasien untuk mengetahui fungsi telinga. Secara sederhana, pemeriksaan ini dapat menggunakan suara arloji. Secara normal, suara arloji masih terdengar dalam jarak 30 cm. Pemeriksaan lebih lanjut dapat menggunakan garpu tala atau tes audiometrik. Jenis garpu tala yang digunakan terdiri dari dua tipe, yaitu garpu tala 256 Hz untuk pemeriksaan rina dan 512 Hz untuk pemeriksaan Weber dan swaba. Pasien diminta memberi kode ketika getaran hilang dan memberi kode saat masih mendengar. Pasien ditanya apakah getaran ke kiri dan ke kanan dirasa sama. Pasien diminta memberi kode ketika tidak mendengar, lalu pindahkan ke telinga pemeriksa. Hidung dikaji untuk mengetahui keadaan bentuk dan fungsi hidung yang dimulai dari bagian luar, dalam, lalu sinus. Pengamatan hidung bagian luar dari sisi depan, samping, dan atas. Perhatikan bentuk atau tulang hidung dari posisi tersebut. Amati keadaan kulit hidung yang meliputi warna dan pembengkakan. Amati kesimetrisan lubang hidung. Pasien dipersiapkan dalam bentuk posisi duduk bila memungkinkan. Uji indera pembau dengan cara memberikan bau-bauan yang berbeda. Kopi. Ini kayak putih. Palpasi sinus frontalis, ethmodialis, dan kemudian maxillaris. Perhatikan adanya nyeri tekan. Pelaksanaan inspeksi hidung bagian dalam meliputi pemeriksaan terhadap bagian anterior
posisi septum hidung dan kemungkinan adanya perfusi. Kemudian amati bagian turbin inferior. Pengkajian terhadap mulut dan faring dimulai dari pengamatan bibir untuk mengetahui adanya kelainan kongenital bibir sumbing, warna bibir, ulkus, lesi, dan massa. Kemudian dilanjutkan pada pengkajian gigi untuk mengetahui keadaan setiap gigi yang meliputi posisi, jarak, gigi rahang atas dan bawah, ukuran, lesi, atau adanya tumor, serta amati juga pada akar gigi dan gusi. Lanjutkan pada pengamatan lidah dan kesimetrisannya. Pengamatan lebih detail ditujukan pada kelurusan, warna, ulkus, maupun kelainan lain. Kemudian lakukan pengamatan pada selaput lendir yang meliputi warnanya, pembengkakan, tumor, sekresi, peradangan, ulkus, dan perdarahan. Pengamatan kemudian diakhiri pada inspeksi faring. Mintalah pasien membuka mulut, tekan lidah ke bawah sewaktu pasien berkata A. Amati faring pada kesimetrisan ovula. Tujuan pengkajian bagian leher secara umum adalah untuk mengetahui bentuk leher serta organ-organ penting yang berkaitan. Langkah pertama, lakukan inspeksi leher yang terdiri atas bentuk leher, warna kulit, adanya pembengkakan, jaringan parut dan massa. Inspeksi dilakukan secara sistematis mulai dari garis tengah sisi depan leher, dari samping dan belakang. Inspeksilah tiroid dengan cara meminta pasien menelan dan amati gerakan kelenjar tiroid pada takik suprasternal. Normalnya kelenjar tiroid tidak dapat dilihat kecuali pada orang yang sangat kurus. Palpasi pada leher dilakukan terutama untuk mengetahui keadaan dan lokasi kelenjar limfe, kelenjar tiroid, dan trakea. Palpasi kelenjar tiroid dilakukan untuk mengetahui adanya perbesaran tiroid atau gondok yang biasanya disebabkan oleh kekurangan asupan garam beriodium. Kemudian lakukan palpasi secara sistematis dan bedakan menurut lokasi, batasan, ukuran, bentuk, dan nyeri tekan pada setiap kelompok kelenjar limfe yang terdiri dari submaksilaris di tengah-tengah antara sudut dan ujung mandibula. Submental pada garis tengah beberapa sentimeter di belakang ujung mandibula. Cervical anterior superficial yang superficial terhadap sternomastoideus dan supraclavicula di dalam suatu sudut yang terbentuk oleh clavicula dan sternomastoideus. Pengkajian terhadap mobilitas leher dilakukan dalam dua cara, secara aktif dan pasif.
Kedua cara tersebut dilakukan dalam urutan sebagai berikut. Antifleksi dengan rotasi normal 45 derajat. Dorsifleksi dengan normal 60 derajat. Rotasi ke kiri dan kanan masing-masing normalnya 70 derajat. Lateral fleksi ke kiri dan ke kanan normalnya 40 derajat. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perawat adalah mengkaji area dada dan paru-paru, dimulai dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pertama-tama, lepas baju pasien dan tampakkan badan pasien sampai batas pinggang. Setelah itu, atur posisi pasien. Pastikan tangan Anda dalam keadaan bersih dan hangat serta persiapkan ruangan dan stetoskop. Kemudian lakukan inspeksi bentuk dada dari 4 sisi, depan, belakang, kanan, dan kiri pada saat diam, saat inspirasi, dan saat ekspirasi. Pada saat inspeksi dari depan, perhatikan area pada klavikula, fossa, dan infraklavikula sternum dan tulang rusuk. Dari sisi belakang, amati lokasi vertebra cervicalis ke-7. Puncak skapula terletak sejajar dengan vertebra thoracalis ke-8. Perhatikan pula bentuk tulang belakang dan catat bila ada kelainan bentuk. Terakhir, inspeksi bentuk dada secara keseluruhan untuk mengetahui adanya kelainan bentuk dada. Selanjutnya, amati lebih teliti keadaan kulit dada dan catat setiap ditemukannya pulsasi pada interkostalis atau di bawah jantung, retraksi interkostalis selama bernafas, jaringan parut, dan setiap ditemukannya tanda-tanda menonjol lainnya. Auskultasi berfungsi untuk mengkaji aliran udara melalui batang trakeobronkeal dan untuk mengetahui adanya sumbatan aliran udara, juga berfungsi untuk mengkaji kondisi paru-paru dan rongga pleura. Langkah kerja pelaksanaan auskultasi adalah: pertama, duduklah menghadap pasien, kemudian minta pasien bernafas secara normal dan mulailah auskultasi dengan pertama kali meletakkan stetoskop pada trakea, dengar bunyi nafas secara teliti, kemudian lanjutkan auskultasi dengan arah seperti pada perkusi dengan suara nafas yang normal dan perhatikan bila terdapat suara tambahan. Ulangi auskultasi pada dada lateral dan posterior serta bandingkan sisi kanan dan kiri. Palpasi dada dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji keadaan kulit pada dinding, nyeri tekan, massa, peradangan, kesimetrisan ekspansi, dan taktil. Fremitus yaitu vibrasi yang dapat teraba yang dihantarkan melalui sistem bronkopulmonal selama seseorang berbicara. Pertama, lakukan palpasi
paru-paru dan dengan meletakkan kedua telapak tangan secara mendatar pada dinding dada depan, minta pasien menarik nafas, rasakan getaran dinding dada dan bandingkan sisi kanan dan kiri. Kemudian, letakkan tangan pada sisi dada pasien. Rasakan ekspansi dada, vibrasi dada. Pasien diminta mengucapkan 66. Bandingkan kedua sisi kanan dan kiri. Lakukan hal yang sama pada punggung pasien. Selain untuk mengetahui keadaan paru-paru, perkusi juga dipakai untuk mengetahui batas paru-paru dengan organ lain di sekitarnya. Pengkajian terhadap payudara dan ketiak meliputi pengkajian terhadap riwayat kesehatan, inspeksi, dan palpasi. Mulailah inspeksi mengenai ukuran, bentuk, dan kesimetrisan payudara. Inspeksi kulit payudara meliputi warna, lesi, vaskularisasi, dan udema. Inspeksilah area areola. Pada wanita hamil, umumnya berwarna gelap. Kemudian inspeksi payudara dan puting susu mengenai setiap adanya penonjolan atau retraksi akibat adanya skar atau lesi. Inspeksi puting susu mengenai setiap adanya keluaran, ulkus, pergerakan atau pembengkakan. Amati juga posisi kedua puting susu yang normalnya mempunyai arah yang sama. Kemudian inspeksi ketiak dan klavikula untuk mengetahui adanya pembengkakan atau tanda kemerah-merahan. Langkah selanjutnya setelah inspeksi adalah palpasi payudara dan ketiak. Lakukan palpasi di sekitar puting susu untuk mengetahui adanya keluaran. Bila ditemukan keluaran, maka identifikasilah berdasarkan sumber, jumlah, warna, konsistensi, dan kaji adanya nyeri tekan. Kemudian, palpasi daerah klavikula dan ketiak, terutama pada daerah limfonodi. Lalu, lakukan palpasi setiap payudara dengan teknik bimanual. Dengan cara pertama, tekankan telapak tangan Anda atau 3 jari tengah ke permukaan payudara pada kuadran samping atas. Lakukan palpasi dengan gerakan memutar terhadap dinding dada dari tepi menuju areola dan memutar searah jarum jam. Lakukanlah palpasi payudara satunya. Pengkajian terhadap perut meliputi pengkajian terhadap inspeksi, auskultasi, palpasi, perkusi, dan pengkajian tingkat mahir. Pertama-tama, atur posisi secara tepat. Kemudian, lakukan pengamatan mengenai bentuk perut secara umum, kondisi permukaan perut dan adanya retraksi, penonjolan, dan adanya ketidaksimetrisan. Amati gerakan-gerakan kulit pada perut saat inspirasi dan ekspirasi. Amati keadaan kulit secara lebih teliti
mengenai pertumbuhan rambut dan pigmentasi. Auskultasi perut dilakukan untuk mendengarkan dua suara perut, yaitu suara perut atau peristaltik yang disebabkan oleh perpindahan gas atau makanan sepanjang intestinum dan suara pembuluh darah. Langkah pertama adalah siapkan stetoskop. Hangatkan tangan dan bagian diafragma stetoskop. Tentukan bagian stetoskop yang akan digunakan. Bagian diafragma untuk mendengarkan suara usus, sedangkan bagian bel atau sungkup digunakan untuk mendengarkan suara pembuluh darah. Letakkan diafragma stetoskop dengan tekanan ringan pada setiap area 4 kuadran perut dan dengarkan suara peristaltik aktif dan suara mendekuk atau gurgling. Perkusi dilakukan untuk mendengarkan adanya gas, cairan, atau massa di dalam perut. Juga digunakan untuk mengetahui posisi lien dan hepar. Pertama, yang harus dilakukan adalah memulai perkusi dari kuadran kanan atas, kemudian bergerak searah jarum jam dari perspektif pasien. Perhatikan reaksi pasien dan catat bila pasien merasa nyeri atau nyeri tekan. Palpasi dapat dilakukan secara ringan atau dalam tergantung pada tujuannya. Palpasi ringan dilakukan dengan cara meletakkan telapak tangan pada perut pasien dengan jemari paralel terhadap perut. Jari digerakkan secara agak melingkar dan ditekankan ke bawah sedalam 1 cm atau sedalam jaringan subkutan. Palpasi dalam dilakukan pada area 4 kuadran perut. Area sensitif dikerjakan paling akhir. Palpasi ini dikerjakan dengan cara menekankan 1/4 distal permukaan tangan pada tangan yang lain yang diletakkan di dinding perut pasien. Penekanan ke bawah dilakukan sedalam 4-5 cm atau mendekati jaringan subkutan. Secara khusus, palpasi dalam dapat dikerjakan untuk mengetahui keadaan hepar, lien, ginjal, dan kandung kemih. Pada tingkat mahir, terdapat beberapa kajian yang harus dilaksanakan, yaitu perkusi untuk menentukan posisi dan ukuran hepar, perkusi untuk menentukan posisi dan ukuran lien, palpasi hepar, palpasi lien, palpasi ginjal, palpasi kandung kemih, dan pengkajian anus. Pengkajian sistem muskuloskeletal, pengkajian riwayat kesehatan. Pada tahap ini pengkajian meliputi otot, tulang, dan persendian. Pertama-tama, lakukan inspeksi mengenai ukuran otot, bandingkan satu sisi dengan sisi yang lain, serta amati keberadaan atrofi maupun hipertrofi. Bila ditemukan perbedaan, ukurlah dengan meteran. Lakukan palpasi pada otot saat istirahat untuk mengetahui tonus otot.
Lakukan palpasi otot pada saat pasien bergerak secara aktif dan pasif untuk mengetahui adanya kelemahan atau flasiditas. Kontraksi tiba-tiba secara involunter atau spastisitas dan kehalusan gerakan. Uji kekuatan otot dengan cara menyuruh pasien menarik atau mendorong tangan pemeriksa dan bandingkan kekuatan otot gerak kanan dan anggota gerak kiri. Pada bagian ini, materi yang dibahas dibatasi pada pengkajian refleks patella saja. Refleks diuji dengan cara memberikan stimulus dan mengamati respon yang ditimbulkan. Pengujian MSR atau Maske Wrist Reflex dilakukan dengan cara memberikan pukulan cepat dengan refleks hammer pada tendo-tendo suatu kelompok otot. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemeriksaan fisik yang dapat saya praktekkan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.